ini saya memang khususkan, saya mau niatkan mau buat ini jadi barang kebanggaan Indonesia. Barang kebanggaan Indonesia. Ya. Jadi pada akhirnya nanti mungkin suatu saat ada kontes kambing kecil, kambing hias, dan bisa untuk ngisi tempat-tempat ya wisata, edukasi, dan apa, dikenalkan bahwa di Indonesia juga ada kambing asli Indonesia, walaupun kecil tapi lucu, terus warnanya juga unik-unik Mas. Banyak ya? Banyak sekali. Untuk varian warna paling banyak kambing kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Kuli Pacul. Kali ini kita datang dari Jogja, basecamp kita yang ada di Jogja, dolan cari inspirasi, cari ilmu dan lain sebagainya. Ini kita ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara. Kita itu pernah meliput kambing atau domba. Nah, biasanya kan untuk konsumsi. Lah kali ini kita bingung juga, ini kok ada kambing kok yang kecil, yang kerdil. Nah, dari situ kita langsung tanya-tanya informasi, ngelacak, tepatnya ada di Banjarnegara. Nah, untuk reviewnya kali ini kita langsung datang ke peternakannya, ownernya. Kali ini langsung kita ketemu ownernya di Banjarnegara. Ini adalah nama kerennya Mas Tejo. Boleh diperkenalkan Mas? Monggo Mas, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Raharjo atau sering dikenal dengan Kang Tejo. Saya alamat di Gemanti, Jembangan, Punggelan, Banjarnegara. Untuk farmnya namanya apa Mas? Ini kalau Kang yang Tejo kamu Farm. Mas? Kang Tejo. Mas, ceritanya gimana Mas? Atau inspirasinya dengan Mas kok bermain di dunia yang unik ini Mas? Sedangkan kambing kan di mata masyarakat kan pada umumnya kenalnya kan untuk konsumsi ya Mas. Jenengan kan ini masuknya di mana Mas? Saya main dari awal itu hias, semuanya hias, ayam hias, marmut hias. Saya kok kambing kok belum ada yang hias ya. Saya coba cari yang unik-unik, kayaknya masuk ini hias. Nah, saya mulai hunting dari Serang, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Sumatera. Saya hunting, kesulitan di pengiriman pertama, kemudian ketemu travel kambing itu, akhirnya sampai sini adaptasinya kurang, terus banyak yang mati awalnya itu. Terus saya lihat kok, saya pancing-pancing di postingan kok respon banyak, terus saya buat grup kambing, kok iya cepet banget anggotanya banyak gitu. Ih, prospek ini harus digarap. Garap ya Mas ya, secara bisnis atau Mas ya, dan bisnis. Untuk kesenangan pribadi ya Mas ya. Kok dulu awalnya gimana Mas? Kok melihat kambing Mas? Di mana Mas, ceritanya gimana Mas? Kok kambing mini itu Mas? Kambing mini ya, saya lihat di YouTube luar negeri itu kok ada kontes kambing. Saya awalnya lihat itu kambing perah tapi kok kecil, dan saya lihat saya pernah jalan ke Sumatera ya, ke daerah Lahat. Di sana di perkebunan sawit itu banyak sekali kambing kok kecil, beda yang di Jawa ya. Dan ternyata saya cari-cari di Jawa ada. Jawa ada terus. Itu ras lokal Indonesia Mas? Saya tanya Indonesia asli. Endemik Indonesia asli ya. Kenapa Mas jenengan kok bermainnya nggak impor Mas? Ya pertama ya karena ada yang di Indonesia, kenapa harus impor kan gitu, sama-sama kecil kan itu. Terus yang kedua, memang saya suka melestarikan hewan-hewan yang dipandang sebelah mata oleh breeder, tapi hewan itu asli Indonesia. Kayak delimuan dulu, burung delimuan itu di pasaran 1.500 sampai 15.000. Ternyata setelah diternak kan berkali lipat, jadi 1,5. Terus terkuku, perkutut, itu kan khas Indonesia. Nah, saya suka seperti itu. Jadi hewan-hewan lokal Indonesia itu saya ternak, saya coba ternakan. Dan biasanya ini, baru saya ternakan, saya berhasil, saya jual, terus booming. Aku nggak menikmati. Jawa Sungut ngono Mas. Jawa Sungut ngono, puter pelung ya ngono. Aku ternak dulu, sudah banyak, tak jual semua. Di sana booming. Aku nggak menikmati harga-harga yang fantastis itu. Dalam proses kalkulasi ini kan, kalau untuk bisnis sih Mas ya, kita bicara bisnis Mas ya. Jangan kan butuh modal banyak juga Mas untuk
dikenalkan orang itu butuh promosi dan lain sebagainya ya Mas. Yang jelas waktu. Nah, terus menyikapi jenengan gimana itu Mas? Kita jalan dengan yang lain juga. Oh, dengan jalan yang lain. Untuk masuk di kambing hias ini, saya juga harus masuk ke kambing yang lain dulu, supaya lintas di komunitas kambing-kambing lain juga nanti akan masuk. Oh, ternyata selain kambing itu, mereka kan datang sini juga lihat, beli yang domba atau beli yang kambing biasa, kok lihat ada yang kecil, unik ya, mereka tertarik. Terus kan butuh operasional banyak Mas, untuk proses waktunya kan lama Mas. Jadi ya itu yang saya tanyakan itu Mas. Gitu Sikapnya jenengan gimana Mas? Kalau saya untuk kesenangan nggak ngitung Mas. Nggak ngitung. Pasti nanti ada hasil. Pasti nanti ada hasil. Kalaupun tidak laku, paling tidak saya sudah hasil senang dulu. Hasilnya senang hasil gitu. Senang, ya. Batinnya ya. Batinnya ya, saya sudah dapat. Syukur-syukur laku. Dan alhamdulillah selama baru jalan berapa bulan tuh anakan habis. Dan ini habis dan saya masih jual ke itu masih standar dulu, cek harga pasar lah, kita naikkan sedikit lah, kita up 200% sampai 300%, ternyata laku. Terus ini kan karena prosesnya hamilnya lama 6 bulan. Jadi ini baru proses kawin 2 bulan, kita tunggu baru 4 bulan, nanti anak usia 2 bulan baru bisa dijual. Terus Mas, untuk perawatannya gimana Mas? Apakah sama dengan kambing atau domba pada umumnya Mas? Ya, sama, secara umum sama, tapi untuk kambing ini tidak pilih-pilih pakan. Tidak dipilih-pilih pakan. Lebih mudah pemeliharaan karena tidak pilih pakan. Jadi bisa pakan kering, bisa pakan konsentrat, bisa rumput. Dan saya di sini tanpa angon, tanpa ngarit. Pakai apa Mas berarti pakan nih Mas? Pakai bayar orang suruh ngarit. Bermanfaat untuk orang lain juga ya Mas ya. Kita coba itulah. Berarti kan jenengan kan paling nggak kan punya income dari yang lainnya untuk membangun sebuah atau memboomingkan kambing unik ini ya Mas ya. Jelas. Gimana berarti subsidi silang Mas? Ceritanya gimana Mas? Bukan silang lagi, pokoknya subsidi penuh kalau ini. Ini masih belum menghasilkan secara ekonomis karena masih modal, masih perlu, saya juga perlu branding juga, perlu modal lagi, pakan juga lumayan banyak juga. Ini saya memang khususkan, saya mau niatkan mau buat ini jadi barang kebanggaan Indonesia. Barang kebanggaan Indonesia. Jadi pada akhirnya nanti mungkin suatu saat ada kontes kambing kecil, kambing hias, dan bisa untuk ngisi tempat-tempat ya wisata, edukasi, dan apa, dikenalkan bahwa di Indonesia juga ada kambing asli Indonesia, walaupun kecil tapi lucu, terus warnanya juga unik-unik Mas. Banyak ya? Banyak sekali. Untuk varian warna paling banyak kambing kacang. Terus yang di endemik Indonesia, lokal Indonesia itu menurut jenengan itu ada berapa jenis Mas kalau yang ini Mas? Banyak juga. Ini cuma satu jenis, cuma sebutan masing-masing daerah beda. Oh, beda. Kayak di Serang, Banten itu biasanya disebut Costa. Kalau di daerah Sumatera kambing gunung. Terus kalau di sini ya kambing kacang, keripik, kacang kecil. Terus di Cilacap kacang kerikil, macam-macam. Cuma sebutan yang beda. Aslinya satu jenis, satu ras. Terus Mas, untuk prospeknya gimana Mas menurut jenengan Mas? Menurut saya bagus. Kenapa Mas? Kok bisa faktornya apa Mas jenengan mengatakan bagus Mas? Orang-orang hobis itu sedang bosen dengan sesuatu yang pernah mereka miliki, pernah mereka banggakan. Jadi pengen suasana baru. Pemain-pemain burung, pemain kelinci itu jenuh. Suatu saat jenuh pengen mainan baru, ya alternatifnya kambing. Iya. Dan belum banyak yang main. Sementara belum. Sementara belum. Ya karena proses hamilnya lama gitu kan, jadi ada jarak ke sana. Emang beda Mas dengan yang kambing-kambingnya atau domba-domba? Sama, cuma ya itu tadi, karena hewan besar, dia proses hamil lama, terus sapinya juga lama, tidak cepat, grafiknya tidak cepat turun. Beda dengan terkukul. Nelur kan bisa dititip ke produksinya langsung banyak. Sistem babu gitu ya. Kalau ini nggak bisa dibabukan. Iya. Sesuai kodrat waktunya. Ada tambahan lagi nggak Mas tentang dunia unik ini Mas? Ya paling imbauan lah ke teman-teman. Imbauan gimana Mas? Kalau kita punya dana, kita punya kesukaan, ya nasionalisme kita lah ya. Jangan sampai nanti seperti burung gelatik itu dibawa orang luar, di sana berkembang biak dengan baik, kemudian malah kita ngimpor.
Padahal asli Indonesia. Asli Indonesia, glade Holland itu, ada glade putih, itu kan asli dari sini, direkayasa di sana ya, dikembangkan di sana, kembali ke sini. Konsumennya orang sini juga. Indonesia, dan harganya juga lebih mahal. Terus ada perkutut. Kita perkutut Bangkok itu awalnya dari sini. Oh, yang awalnya. terkenal. Bawa ke Thailand Itu. diolah, balik ke sini mahal gitu. Jangan sampai kambing ini pun nanti ketahuan orang luar, diolah di sana, masuk ke sini lagi dengan harga yang mahal. Itu yang saya nggak inginkan. Jadi saya usahakan semua kalau bisa di breeding sini, diseleksi breedingnya di sini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang luar yang berperan kan gitu? Termasuk ayam KT, ayam cabu itu kan sampai Jepang. Di Jepang di setting ya, jadi bagus gitu. Kembali ke sini mahal, wes. Gitu. Saya nggak pingin itu maksudnya. Ya seusaha saya paling mampunya seperti ini ya seperti ini. Mas Tejo, kalau semua ada teman, calon pembeli atau calon konsumen, seandainya berminat dengan produk ini dengan yang unik-unik ini, proses pembeliannya atau proses belajarnya gimana, Mas? Kalau saya pada prinsipnya tidak akan jual kepada orang yang tidak mau melestarikan. Kalau yang ini, yang unik ini, yang kambing unik ini. Ya. Kalau dia komit untuk mau melestarikan, saya boleh berbagi anakan. Tapi kalau tujuannya untuk dijual lagi dan seterusnya, saya nggak jual. Pure bisnis Ya, gitu ya? saya nggak. Tapi saya pelajari dulu orangnya ini memang mau pelihara, mau ikut melestarikan atau mau sekedar jualan. Kalau sekedar jualan saya nggak ingin, suruh cari ke breeder lain. Tapi kalau mau ikut melestarikan, saya berbagi anakan. Ya tentunya nanti setelah ini lahiran sekitar bulan Juli nanti. Jadi sekitar bulan Agustus September itu sudah bisa jualan. Nah, bisa menghubungi saya di nomor HP 081 393 687 977 atau datang langsung ke sini untuk pilih indukannya, nanti inden anakannya yang mana gitu ya. Karena ini dari berbagai daerah. Dengan alamat, Mas? Dengan alamat di Dusun Gemanti, Desa Jembangan, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara. Oke, terima kasih Mas Tejo. Sama-sama. Salam apa ini Mas? Tapi Mas, salam literasi. Salam kuli pacul berarti kalau yang ini. Salam literasi, salam kuli pacul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.